Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, kita tidak usah basa-basi, langsung saja masuk dalam pembahasannya. Untuk pembahasan kali ini kita mau membahas tentang apa? Ya dulur, pembahasan tentang jenis tanaman padi yang paling bagus dan paling banyak hasilnya itu apa? Karena ya kebanyakan kan di sini yang nonton kan petani pemula. Jadi ya pertanyaannya yang pertama pasti gitu lur ya. Tanaman padi yang paling bagus itu apa? Paling mudah perawatannya itu apa? Paling banyak hasilnya itu apa? Terus paling cepat panen itu apa? Dan paling-paling itu pasti kalau namanya petani pemula ya tanyanya itu lur ya, yang paling-paling gitu. Itu gini, aku jawab lur ya nanti, jadi nggak usah tanya-tanya terus ya. Jadi nanti di sini aku jabarkan jenis padi itu kan banyak lur ya, ada galur, terus varietas, dan juga ada hibrida. Ini semua tentunya ya berbeda-beda lur ya. Kalau galur kan masih di daerah-daerah setempat. Terus kalau varietas itu kan sudah menyebar di di semua kawasan dan juga ini bisa dianakan. Terus ada juga hibrida. Hibrida di sini tuh bagusnya ya sekali tanam lur ya, dan juga sudah disebarluaskan. Terus dari ketiganya ini tuh yang mana yang terbaik? Semuanya itu baik lur ya, nggak ada yang terbaik, itu nggak ada. Semuanya itu terbaik. Tapi yang membedakan baik tidaknya ya itu sebenarnya diri kita sendiri memberikan atau merawat tanamannya itu bagus tidaknya. Karena apa? Walaupun itu dibilang benihnya itu paling bagus, paling terbaik, dan paling ampuh atau paling banyak hasilnya, tapi kalau kita dalam perawatannya itu tidak maksimal ataupun pemberian nutrisi atau penanggulangan masalahnya itu tidak maksimal, ya nanti hasil yang kita dapat ya sama saja lur, tidak maksimal atau tidak memuaskan. Nah, contohnya itu gini lur ya, kita sama-sama tanam di daerah sama, di lahan bersebelahan, cuma beda yang merawatnya. Nah, itu nanti hasilnya juga sudah berbeda lur. Itu gini, karena aku tanamnya itu sering Inpari 32, kita perbandingannya Inpari 32 lur ya, atau varietas Inpari 32 yang aku tanam dan yang di sebelah lahan itu hasilnya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Satu, pemberian pupuknya sudah berbeda, pupuk tabur ataupun pupuk spray. Kalau untuk pupuk tabur biasanya ya dosisnya itu berbeda lur ya. Terus yang kedua, pemberian pestisidanya pun itu, penanggulangannya pun itu juga sudah berbeda. Yang ketiga, pengamatan yang dilakukan di lapangan itu juga sudah berbeda. Nah, otomatis hasil yang didapat nanti juga akan berbeda. Itu gini, dalam pemberian nutrisi, untuk nutrisi aku tekankan kalau aku pribadi itu harus berimbang dari nutrisi pupuk dan nutrisi spray. Jangan disepelekan salah satunya lur ya. Contoh, bagus pupuk saja nggak usah dispray, atau bagus spray saja nggak usah dipupuk, itu nanti hasilnya akan zong lur, atau malah menurunkan hasil yang kita dapat. Karena pupuk tabur ataupun pupuk spray itu saling melengkapi, dimana penyerapannya pun itu kan ada yang slow dan ada yang fast. Jadi ini keduanya itu harus diberikan secara berkala lur ya, atau saling berkaitan. Terus yang kedua adalah pestisida. Yang pestisida ini kita juga harus mengamatinya, itu juga harus tepat sasaran lur ya. Itu contohnya gini, di lahan terserang jamur, tentunya kita harus memberikan pestisida apa? Ya pemberian pestisida yang fungisida karena jamur. Terus kalau di lahan itu terserang hama bakteri, tentunya kita menggunakan atau menanggulanginya menggunakan bakterisida. Kalau terserang
keong tentunya kita menggunakan moluskisida. Nah, kalau gulma banyak ya kita pemberiannya ya herbisida yang selektif lur ya. Nah, semuanya ini bisa didapat hasil maksimal yaitu tadi lur ya. Pemberian nutrisi, pemberian pestisida, yang terakhir adalah pengamatan atau jelinya kita. Soalnya gini lur, banyak ya konten yang lain itu membandingkan ya. Contohnya itu gini, galur dibandingkan varietas, hasilnya pasti yang A bilang galur yang paling bagus, yang B bilang varietas yang paling bagus, terus yang C bilang sama hasilnya. Nah, gitu kan tidak ada titik temunya lur ya. Tapi di sini titik temunya itu juga ada diambil kesimpulan. Yang galur ataupun varietas kan yang merawat kan sudah berbeda lur ya. Tapi nanti kan juga hasilnya juga sudah berbeda. Yang merawat A, B atau C tadi kan orangnya kan berbeda-beda semua. Jadi ya hasil beda, terus nanti yang tanam juga di lahan A, daerah A, terus nanti ditanam di lahan daerah B dan lahan daerah C, itu kan juga sudah berbeda. Kontur tanah, terus cuacanya, itu kan sudah berbeda. Terus di sini aku simpulkan lur ya, aku simpulkan mau varietas, galur ataupun hibrida semuanya baik, sebaik semuanya atau baik atau bagus semuanya. Yang penting itu apa? Yang penting di sini itu apa? Yang penting di sini sesuaikan daerahnya masing-masing lur ya. Karena apa? Karena daerah 1, daerah 2, daerah 3 itu biasanya itu berbeda-beda konturnya lur ya. Jadi kita harus bisa tahu daerah sini itu biasanya ditanamin varietas apa atau galur apa atau hibrida apa, itu bisa lihat dulu lur ya, atau bisa browsing di internet ya. Malah baiknya kayak gitu lur ya, cari tahu daerah setempat itu bagusnya ditanamin apa gitu aja. Nggak usah cari yang terbagus itu apa, terenganu itu apa, belum tentu bagus di tempat A, ditanam di tempatmu itu belum tentu itu bagus. Nah daripada mencari-nyari yang tidak pasti kayak gitu, kadang juga diblondroke atau ditujuin yang tidak baik, mending ya tanya di salah satu channel kepercayaan Anda yang paling bagus itu gimana, perawatannya yang enak itu gimana, dan ikutin langkahnya dari awal sampai panen. Kalau nanti juga insya Allah juga hasilnya juga akan bagus lur ya. Nah dulur, ini semua lur ya tadi penjabarannya. Jadi kesimpulan tidak ada yang terbaik, tidak ada yang terbagus. Kesimpulannya ya tergantung perawatan yang diberikan sedulur itu yang terbaik itu apa. Yang penting kita ikhlas lur ya dalam menanamnya, itu nanti insya Allah hasilnya juga akan mengikuti. Nah dulur, aku cukupkan sampai di sini. Bagi sedulur yang belum jelas atau pengen bertanya bisa tanyakan di kolom komentar. Aku cukupkan sampai di sini. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.